Hai Sobat Klik Dokter, gabung lagi dengan Ngobrol Sehat bersama saya Kalista dari Klik Dokter. Makasih banyak buat teman-teman yang udah standby dan selalu nonton dan dengerin Ngobrol Sehat, karena kita akan selalu hadir dengan topik-topik yang menarik yang selalu bikin penasaran. Nah, seperti episode kali ini, kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Nah, pasti semua Sobat Klik Dokter punya banyak pertanyaan atau bingung nih tentang keberadaan BPJS. Nah, Klik Dokter sudah hadir dengan narasumber kita. Oke, kita sambut dulu Dr. Anurman Huda MMAAK selaku Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek. Selamat datang ya Pak. Terima kasih Kalista. Nah, kita juga kehadiran bintang tamu kita. Narasumber satu lagi sebagai General Manager PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu Bapak Coki. Selamat datang Pak. Hai Dok. Nah, Hai, beliau Pak. itu sebagai pimpinan perusahaan yang menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, tadi PT Sumber Alvaria Trijaya itu kalau misalnya pada bingung itu apa sih? Itu sebenarnya adalah Alfamart. Nah, siapa sih yang nggak pernah lihat Alfamart di jalanan kanan kiri selalu ada. Nah, kita dengerin ceritanya dan pembahasan tentang BPJS saat ini. Oke, selamat siang sekali lagi, selamat datang Bapak-bapak. Apa kabar? Gimana perjalanannya ke sini? Lancar? Lancar ya? Alhamdulillah ya. Oke, makasih banyak udah mau datang. Disapa dulu ini pemirsanya Sobat KD, Sobat Klik Dokter. Hai, Sobat Klik Dokter. Sobat Klik Dokter. Oke. Oke, Pak, kita mau tanya nih. Sebenarnya secara umum nih apa sih manfaat BPJS Kesehatan bagi masyarakat ini di Indonesia tentunya ya? Iya. Halnya sebetulnya sederhana mengenai manfaat JKN ini. Kalau seandainya Bapak, Ibu, rekan-rekan, Sobat Klik Dokter sedang mengalami musibah dalam bentuk kesehatan, kalau beberapa orang yang mampu barangkali itu bukan menjadi isu yang menghambat orang untuk mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi bagi para sobat yang mungkin kondisi ekonominya tidak terlalu baik, rasanya untuk program JKN ini akan banyak membantu mereka, terutama untuk masalah-masalah penyakit yang memerlukan pengobatan berbiaya mahal. Itulah sebabnya kenapa di tahun 2020 ini dibandingkan dengan zaman sebelum program JKN dimulai di tahun 2014, itu terjadi lonjakan orang yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih dari 200%, Dr. Kalista. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa selama ini program JKN itu dimanfaatkan oleh sedemikian banyak orang yang dulunya mungkin merasa enggan atau takut masalah biaya untuk pelayanan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan inilah yang membuat program JKN ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi siapapun, karena semampu apapun orang ketika dia terkena penyakit yang berat seperti penyakit jantung, cuci darah, kanker, itu pasti akan menghabiskan seluruh aset yang dia miliki, sehingga membuat orang menjadi terpaksa harus memiliki jaminan. Nah, ini adalah program nasional di mana JKN itu memberikan safety net, jaring pengaman untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan saya yakin siapapun yang sudah pernah menggunakan program JKN ini akan merasakan manfaatnya. Ya, memang. Jadi penggunanya sekarang lebih banyak 200% meningkat. Ya, berarti mungkin yang dulu tadinya masih ragu-ragu atau masih belum terlalu percaya dengan apa yang bisa didapat dari program JKN ini ya dari BPJS, itu sekarang udah mulai berani dan malah jadi banyak banget ya pesertanya. Banyak ya, sekali. Oke. Nah, kepada Pak Coki nih, ya sebagai pengguna BPJS ya perusahaannya kan memiliki karyawan yang sangat banyak. Ya, ada berapa Pak karyawannya kalau bisa tahu? Saat ini kalau untuk Alfa Group berarti Alfamart, Alfamidi kurang lebihnya sekitar 150.000 lah ya.
150.000 Iya. pekerja di Alfamart dan Alfamidi, Di teman-teman Indonesia. ya, di Indonesia Iya. ya, oke. Dan semuanya tergabung di bawah BPJS dan program JKN. Iya, karena Betul, ini udah mandatori dari pemerintah ya. Oh, oke. Iya, jadi kami mengikuti. Oke, baik. Terus gimana pendapatnya sih selama mengikuti program JKN gitu? Apakah ada yang bisa di-share mungkin pengalaman pribadi atau mendengar dari karyawan? Kalau untuk korporasi sangat terbantu ya. Oke. Kami dari badan usaha sebelumnya cukup kerepotan untuk Oke. jaminan kesehatan, khususnya karyawan dengan harga asuransi yang bervariasi. Gitu, dengan adanya program pemerintah lewat jaminan kesehatan nasional ini, kami bisa membuat satu biaya yang fix ya. Oke. Sehingga mereka, terutama karyawan, itu merasa terjamin jika ada hal-hal yang mengganggu kesehatan dalam bekerja. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ditanggung itu sebagai karyawannya aja atau keluarganya juga sih, Pak? Iya, sampai ke anak ya. Keluarga dan anak? Ya, keluarga itu anak ketiga ya. Anak ketiga, Iya, oke. gitu. Wah, berarti ini banget ya. Nyaman jadi bekerjanya ya, karena sudah dijamin ya bagian Harapannya kesehatannya. seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Coki sebagai pengguna ada nggak sih yang perlu ditingkatin lagi dari program JKN ini? Jadi kalau ngomong peningkatan ataupun yang harus diimprove dari BPJS, kalau kami dari sisi korporasi, karena kebetulan korporasinya dengan karyawan yang banyak, itu sering kami melakukan dialog dengan, kebetulan kami dikelolanya oleh KC Prima ya, gitu. Jadi kami banyak berdiskusi karena pada saat kebetulan saya baru di Alfamart gitu ya, pada saat saya masuk itu jumlah kepesertaannya sangat sedikit. Gitu, dari total saya itu kurang lebih dari 140.000 pada saat itu kepesertaan kami hanya 60%. Gitu, hanya 60%. Nah, hal ini terjadi karena memang kondisinya dalam sisi administrasi, itu dalam pengelolaan data kepesertaan, sehingga pada saat itu butuh effort ya, koordinasi yang kuat antara badan usaha dan BPJS sendiri untuk bisa saling mengupdate proses movementnya karyawan yang ada di Alfa. Karena di karyawan di Alfa itu proses movement tuh luar biasa. Jadi 150.000 yang tergabung baru 60% pada saat itu, kurang lebih itu tahun 2016. Gitu. Nah, itu banyak hal yang kita lakukan, kolaborasi yang kita lakukan dengan BPJS KC Prima. Akhirnya sampai dengan titik 2020, persisnya itu di tanggal 28 Februari, kami sudah di angka 99% kepesertaan kami. Jadi bisa dibilang hampir seluruh karyawan kami itu terdaftar di BPJS Kesehatan. Apa nih yang perlu ditingkatin nih? Nah, itu dari sisi administrasi ya. Jadi memang harus keduanya, baik badan usaha jadi maupun takes BPJS. time ya untuk satu perusahaan itu untuk menggabungkan seluruh karyawannya di BPJS. Dan itu juga jadi kendala di tempat kita karena nggak semua itu bisa langsung dijadikan sebagai peserta BPJS dari perusahaan. Karena ada status juga. Ada yang mereka pada saat di hiring dia sudah punya BPJS Mandiri. Ada yang dia sudah menerima bantuan itu PBI, APBD, atau mungkin dia punya family dari PNS. Itu kendala juga. Sementara korporasi itu diminta bahwa semua pekerja wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan terdaftar. Nah, ini kendala ini pada saat 2016 bisa dibilang belum bisa diselesaikan dengan optimal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan terus diupdate, mereka bisa dilakukan proses migrasi. Itu tantangannya di internal yang berhubungan dengan kepesertaan. Iya, jadi dari yang mandiri bisa dirubah ke korporasi jadi BPJS. Karena waktu itu mandirinya rupanya pada saat menjadi peserta mandiri mereka ada hutang. Ada tunggakan gitu. Pada saat masuk ke korporasi dia harus udah melunasi yang sebelumnya. Informasi sebelumnya harusnya selesai dulu lah ya. Selesai dalam hal apa itu urusannya mandiri, nggak bisa didaftarkan sebagai korporasi. Tapi berjalannya waktu semuanya bisa selesai, ditangguhkan. Yang penting dia terdaftar di BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh perusahaan gitu. Kalau ke Dokter Nurman nih, saya mau tanya, kan sekarang kan keluhannya tuh kok banyak ya kedengarannya ya.
Nah, gimana sih menanggapi keluhan BPJS ini yang katanya antriannya lama, panjang, terus katanya pasien suka mengalami penolakan di rumah sakit, terus kadang-kadang udah sampai rumah sakit juga tindakannya juga lama gitu. Kalau misalnya yang antrian lama ini kan udah ada solusinya nih sekarang ya dengan JKN Online. Oke, jadi semua peserta BPJS itu sebisa mungkin download ya Pak ya, JKN Online harus, karena itu lengkap banget isinya. Tadi saya juga udah buka. Ada artikel, ada jadwal dokter, semuanya ada. Pokoknya macam-macam lah semuanya, pemilihan rumah sakit, dokter, ya itu yang paling penting. Nah, kira-kira menanggapi keluhan yang penolakan pasien dari RSS dan lama tindakannya apa? Baik. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sejak JKN ini bergulir, orang yang berobat itu meningkat kurang lebih sekitar 200%. Ya. Artinya kalau jumlah vaskes yang sekarang ada ini tidak banyak bertambah, maka sudah bisa diduga antrian itu tidak akan terhindari di semua vaskes. Itulah sebabnya kenapa JKN ini mewajibkan adanya program rujukan balik. Ada rujukan dari vaskes terlebih dahulu baru ke rumah sakit. Tujuannya supaya rumah sakit itu tidak menjadi puskesmas raksasa, karena seluruh orang yang berobat maunya langsung ke rumah sakit. Ya, betul. Nah, itulah yang membuat ada inovasi dengan aplikasi mobile JKN. Sobat Klik Dokter ini bisa memiliki aplikasi itu, menggunakan aplikasi itu, termasuk juga untuk meminta nomor antrian untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di mana dia terdaftar. Kemudian di rumah sakit juga sudah hampir semua rumah sakit memiliki metode antrian online sendiri yang mereka juga mengembangkan sendiri. Dan mudah-mudahan dengan cara membagi waktu tidak terjadi penumpukan pasien di jam-jam tertentu, sehingga pasien bisa datang ke rumah sakit itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang berikutnya mengenai kenapa ditolak, bisa jadi karena tadi dia mau membypass langsung ke rumah sakit tidak melalui vaskes primernya. Namun untuk kasus-kasus yang emergensi tidak ada masalah. Kalau memang sedang dalam kegawat daruratan bisa ke UGD rumah sakit. Kemudian bagaimana dengan antrian yang untuk misalnya tindakan dan segala macam? Beberapa fasilitas rumah sakit itu memiliki dokter yang terbatas. Satu orang dokter kalau seandainya memeriksa lebih dari 30 pasien dalam sehari di polinya, bisa jadi dia akan kelelahan. Akurasi dalam diagnosa pengobatannya nanti akan kurang bisa konsisten, kurang bisa maksimal. Itu sebabnya kenapa beberapa dokter di rumah sakit dengan sangat terpaksa dia harus menghitung kekuatannya. Kalau dalam sehari misalnya lebih dari 30, dia mohon maaf, dia barangkali terpaksa istirahat terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan kenapa kok antrian di rumah sakit ini sedemikian panjang. Kalau tidak bisa hari ini harus besok dan segala macam. Karena banyak orang yang mengakses ke rumah sakit dan dokter yang tersedia di rumah sakit itu bisa jadi terbatas. Begitu juga fasilitas operasi misalnya. Ruang operasi mungkin juga tidak bisa serta-merta mengakomodir kebutuhan seluruh operasi yang ada di sana, kan harus bergantian operasi bedah dengan obgyn, kan tidak mungkin disatukan gitu. Jadi ada banyak hal yang membuat kenapa seorang pasien ke rumah sakit itu bukan karena kesengajaan bahwa mereka terpaksa lama untuk dapat pelayanan di rumah sakit, karena memang fasilitasnya tidak memungkinkan untuk semua orang dilayani pada hari yang bersamaan. Oke, jadi kalau misalnya ada fasilitas vaskes baru yang mau bergabung itu kan dengan welcome sekali. Ya, ada memang syarat minimal untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit itu surat izin operasionalnya harus sudah ada. Kemudian rumah sakit baru itu harus sudah memiliki akreditasi. Dan itu memang syarat mutlak untuk bisa bekerjasama. Tapi kalau memang rumah sakitnya sudah tidak ada masalah di perizinan, tidak ada masalah di akreditasi, dengan senang hati BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit tersebut. Supaya antrian bagi peserta JKN ini ya bisa sedikit terurai lah. Iya, oke. Jadi penolakannya itu
bukan semata-mata sengaja ya dok ya. Jadi karena memang mungkin dari Vaskes 1 dia mau membypass ke rumah sakit langsung ya, tapi ternyata ditolak ya wajar ya, karena memang ada prosedur ya kan Pak Dok. Jadi yang kedua itu kalau misalnya kenapa lambat itu karena terbatasnya tenaga medis di rumah sakit ya. Tapi kalau sakit kenapa bisa ditunda ya dok? Gimana? Apakah ada prioritas gitu? Bukannya mungkin yang demam atau emergency yang suhunya di atas 39 gitu didahulukan gitu seperti kalau itu. Untuk yang emergency tadi saya sampaikan lewat UGD. Lewat UGD, oke. UGD juga antri dok. Nah itu dia. Mungkin kalau rekan-rekan yang di medis juga sudah memahami bahwa di UGD itu hampir bisa dikatakan teman-teman kita yang dokter yang jaga di UGD itu kelelahan lah. Triase untuk mana yang harus ditangani terlebih dahulu dengan yang mungkin masih bisa ditunda itu menjadi PR besar lah untuk itu. Iya. Padahal juga sudah ada pembagiannya ya. Betul. Mana yang triase itu. Kayaknya memang kurang ya fasilitas kesehatannya ini ya. Oke. Mungkin Sobat Klik Dokter dan masyarakat ini udah dengar ya kalau misalnya ada isu terbaru tentang BPJS Kesehatan, yaitu kenaikan iurannya. Nah setelah diputuskan oleh MA, ternyata ada pembatalan kenaikan iuran ya Pak ya. Nah gimana tuh rencana selanjutnya BPJS supaya tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal buat pesertanya? Kenaikan iuran tadi saya sudah sampaikan dibahas sudah cukup lama, dan ini memang periode untuk membahas soal kenaikan iuran setelah 5 tahun program ini berjalan. Dan kelihatan dari tahun 2019 BPJS Kesehatan memang mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan pembayaran ke rumah sakit, dan ini memang sesuatu yang sudah bisa diukur sebetulnya. Dan sumber utama untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah dengan menaikkan iuran. Dan ketika menaikkan iuran ini dibatalkan oleh MA, ini memang akan ada pembahasan lebih lanjut antara BPJS Kesehatan dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan berbagai pihak ya, termasuk juga para peserta, karena nanti akan ada barangkali kebijakan-kebijakan yang kami ambil menyikapi agar BPJS Kesehatan ini jangan sampai secara keseluruhan berhenti untuk melayani. Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih tetap melayani peserta walaupun MA sudah memutuskan kenaikan iuran dibatalkan ya. Dan tidak usah khawatir untuk Sobat Klik Dokter. Jadi walaupun juga sudah defisit ya Pak ya, besar sekali defisitnya itu Sobat KD sampai 15 triliun dan sudah disubsidi pemerintah sebanyak 13 triliun, tapi BPJS masih melakukan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi kita harap juga ada solusinya ya Pak ya ke depan supaya semuanya bisa teratasi dengan segera gitu. Nah apalagi sih Pak untuk meningkatkan layanan yang bisa membantu masyarakat Indonesia, ada program apa lagi nih dari BPJS? Kalau dari program yang ada karena sudah ditentukan melalui Perpres apa saja yang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kami paling tidak ingin Sobat Klik Dokter juga ikut memelihara kesehatan dirinya lah. Jadi bukan sebuah kebanggaan menggunakan kartu berobat ini, program JKN ini. Kalau memang bisa sehat dengan mencegah penyakit, kemudian berupaya melakukan upaya-upaya hidup sehat yang lebih baik, maka paling tidak program JKN ini masih akan bisa berjalan untuk kasus-kasus yang memang tidak bisa ditunda. Yang benar-benar membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan. Okay. Dan kami memang concern juga ke arah sana, koordinasi kami dengan beberapa instansi terkait untuk masalah sosialisasi pencegahan penyakit yang sifatnya kronis seperti kencing manis, hipertensi, itu di beberapa vaskes itu sudah kami galakkan agar bisa melakukan proses kegiatan yang sifatnya melakukan pencegahan. Jadi nggak perlu jadi tidak perlu ke rumah sakit. Dan kalaupun ada pasien yang sudah berobat ke rumah sakit,
apabila sudah stabil kondisi hipertensi dan kencing manisnya, bisa dikembalikan ke vaskes fase primernya. pertama. Iya. Itu yang kami lakukan dalam waktu dekat. Oke, baik. Kalau misalnya Pak Coki sendiri ada masukan nggak sih untuk meningkatkan pelayanan BPJS terhadap anggotanya? Dari korporasi berarti ya? Iya, di Oke. korporasi. Saya sih berharap BPJS bisa mulai create yang namanya wellness program, gitu ya. Ini juga kami sampaikan di bulan Februari kemarin saat bertemu dengan KC Prima. Kayaknya kita udah harus fokus gimana caranya mengetahui jenis penyakit apa sih di setiap korporasi yang sering diklaim oleh para karyawan kami, gitu, sehingga kami juga bisa tahu tindakan apa ya berupa wellness program apa yang kira-kira ini sesuai dengan jenis industri kami. Gitu. Wellness itu seperti pencegahan ya, lebih ke pencegahan. Ya, pencegahan. Jadi bisa diedukasi lewat health talk, gitu ya, atau mungkin ada activity olahraga atau activity yang berhubungan dengan ya kesehatan lah ya. Pemeriksaan atau pemberian vaksin itu bagi korporasi sangat dibutuhkan ya. Gitu. Jadi lebih custom made gitu ya untuk perusahaan Bapak Alfamart ini, karyawannya apa sih yang paling banyak dikeluhkan gitu. Betul. Kami dalam 5 tahun ini Pak baru sekali diberikan yang namanya wellness program, itu pun berkali-kali. Nah, kalau 2020 ini kami minta dari awal. Baiknya sudah ada satu PIC dengan kami yang 150.000 karyawan, mulai diberikan space untuk bisa ada ruang untuk diskusi kesehatan, disampaikan aja secara data bentuk klaim-klaiman yang dari karyawan kami tuh penyakitnya banyak di mana sih, gitu, sehingga kami juga bisa preventif, karena kalau sakit karyawan juga nggak produktif, nggak masuk tuh terganggu, jadi kita bisa lakukan pencegahan itu. Ini bisa jadi pilot project-nya nih ya, berarti ya. Gitu. Oke, gimana Pak? Setuju nggak Pak? Sarannya menarik banget. Kami punya data itu bahwa karyawan-karyawan di perusahaan Alfamart ini misalnya berapa orang yang berobat ke rumah sakit penyakitnya apa, dan itu bisa direkap dan bisa jadi kita akan sampaikan ke HRD-nya untuk bisa ya mudah-mudahan sih bukan arahnya ke penyakit akibat kerja. Tapi memang penyakit yang barangkali karena soal kebiasaan hidup dari karyawannya. Lifestyle-nya ya, jadi lifestyle-nya juga perlu dirubah. Itu yang mungkin kita bisa garap sama-sama. Saya setuju. Karena kami dari perusahaan khususnya adalah pengelolaan human, itu berharap semua benefit itu bukan hanya dalam bentuk layanan di rumah sakitnya, justru mereka harapannya kan diedukasi supaya tidak sakit. Gitu. Jadi yang sehat. Iya, jadi kita harusnya sebelum dia sakit dengan diberikan layanan kesehatan, harusnya dia diberikan pengetahuan bagaimana cara hidup yang sehat, cara hidup yang baik, sehingga mereka nggak sakit. Ya, dan memaintain kesehatan itu apabila dengan pekerjaan sehari-hari kan. Betul. Mungkin lebih tepatnya kalau di kerjaan sih aman-aman aja ya, di AC nggak kena debu ya kan. Mungkin perjalanan menuju ke tempat kerja atau pulangnya itu yang bisa bikin terkontaminasi debu segala macam yang jadinya penyakit juga. Oke. Kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya ada pengaduan seputar layanan BPJS, sebaiknya diadukan kemana? Adakah nomor hotline-nya atau email yang selalu standby, dicek-cekin, dibacain komplain-komplainnya gitu? Nomor hotline kami 1.500-400. 1500400, dan itu adalah nomor hotline yang bisa dipakai bagi seluruh sobat Klik Dokter, juga seluruh peserta kami yang lain, untuk bisa melaporkan apabila ada masalah di lapangan, ada permintaan informasi tentang apapun. Termasuk juga barangkali yang ingin mendaftar. Mendaftar BPJS bisa lewat hotline ini. Ini gratis nggak sih layanannya Pak? Gratis. Layanannya gratis ya. Tapi pulsa tetap harus punya. Ada tarifnya gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu para sobat Klik Dokter untuk ya tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada yang akses lewat 1.500-400 atau pakai mobile JKN itu aplikasi di handphone sobat Klik Dokter juga itu akan jauh memudahkan banyak hal.
Oke, jadi sobat Klik Dokter nggak usah ada alasan lagi karena nggak tahu kantornya di mana, mau daftar JKN online bisa ke aplikasi JKN online atau ke 1500 400. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan lagi terakhir sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Saya terima kasih buat Alfamart ini karena terus terang dengan jumlah 150.000 itu salah satu perusahaan terbesar yang sudah menitipkan pesertanya ke dalam program JKN. Dan itu merupakan kontribusi yang sangat luar biasa. Itu trust-nya luar biasa itu luar kepada biasa. JKN ya. Kami akan jaga kepercayaan. Ditunggu programnya ya Pak. Siap. Jadi harus ada sesuatu nih buat Alfamart nih. Oke, untuk informasi kesehatan, Klik Dokter itu juga memberikan informasi, konsultasi 24 jam untuk live chat. Jadi 24 jam itu kita dokter-dokter akan menjawab pertanyaan seputar kesehatan seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber Dr. Nurman dan Pak Coki udah meluangkan waktunya ngobrol sehat di Klik Dokter. Sampai bertemu lagi di ngobrol sehat selanjutnya. Sampai jumpa.